Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dengan NIM 230505249092 dari kelas PTM 2023D. Saya bikin video ini untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester mata kuliah ilmu bahan. Dan yang akan saya jelaskan yaitu pada slide ketiga 49, 153, 171, 177, 184 dan 185. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pada slide yang ketiga. Di slide ketiga hanya terdapat gambar seperti ini, kumpulan komponen-komponen yang telah dipisahkan satu-satu dari sebuah benda yaitu mobil. Terdapat eksterior, ada interior, dan komponen-komponen dalam bagian mobil seperti sasis-sasis, mesin, baut-baut, dan yang lainnya. Nah, apa hubungannya gambar ini dengan mempelajari mata kuliah ilmu bahan? Kita dapat mempelajari sifat material yang didasarkan pada kegunaan bahan itu sendiri. Seperti pada contoh, bahan menggunakan material polimer, sedangkan engine menggunakan material yang berbahan dasar logam. Nah, kenapa kita harus menggunakan logam pada material engine? Karena logam dapat menyerap panas dan dapat bekerja di suhu yang lebih tinggi. Selain itu, pemilihan bahan dapat dilihat dari sifat bahan itu tersendiri, kegunaan bahan itu ke depannya, bisa dilihat juga dari desain dan perawatan bahan itu. Kita melipir sedikit ke bagian eksterior mobil yang berwarna merah ini. Kenapa eksterior mobil dilapisi cat berwarna merah? Selain agar mobil tersebut terlihat menarik, cat juga berfungsi untuk sebagai penahan korosi, sebagai anti karat dari eksterior mobil itu tersendiri. Karena pada eksterior biasanya berkenaan langsung dengan hal-hal dari luar seperti air hujan, lempung mungkin, atau air laut, terkena cipratan dan yang lain-lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadi korosi daripada pada bagian dalam mobil seperti engine dan yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide halaman 49. Why studying bonding essential? Kenapa kita harus mempelajari ikatan dan kenapa ikatan itu penting untuk dipelajari? Karena setiap ikatan pada atom memiliki sifat-sifat tersendiri dan menghasilkan bahan yang memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti pada contoh, steel memiliki sifat very strong yet tough, yang berarti baja atau logam memiliki sifat sangat kuat namun tangguh. Yang kedua yaitu ada keramik, very hard but brittle, easy to crack, yang memiliki arti sangat keras tetapi rapuh dan mudah retak. Sedangkan plastik memiliki sifat lembut dan memiliki titik leleh yang rendah. Semua sifat-sifat tersebut tadi relate atau terkait dengan jenis ikatan yang ada antara atom. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke 153 di PowerPoint, yaitu menghitung densitas teoritis. Salah satu manfaat mempelajari struktur kristal adalah mengetahui densitas teoritis suatu elemen. Densitas teoritis memiliki rumus yaitu Rho sama dengan N kali A per VC atau volume cell kali Na. N itu sendiri yang berwarna hijau adalah atoms atau unit cell, sedangkan A yang berwarna kuning adalah atomic weight atau massa pada atom dibagi dengan volume unit cell dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,023 dikali 10 pangkat 23 atoms per mol. Seperti pada contoh aluminium. Aluminium memiliki struktur FCC dengan massa atom 26,98 gram per mol. Jari-jari atom aluminium 0,143 nm. Hitung densitas teoritis logam aluminium.
N pada struktur FCC yaitu 4, A-nya yaitu massa atom yaitu 26,98 gram per mol, sedangkan volume sel yaitu A pangkat 3. Pada FCC kubus A memiliki rumus 2R akar 2. Pada densitas teoritis berarti N 4 dikali 26,98 per F volume unit selnya yaitu 2R akar 2 pangkat 3 dikali dengan Na bilangan Avogadro yaitu 6,023 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, kenapa pada struktur FCC atau phase center cubic memiliki 4 atom per sel satuan? Ini bisa dilihat dari sini. Pada FCC terdapat setengah atom pada setiap sisinya, berarti terdapat 6 kali setengah ditambah terdapat 8 di setiap sudutnya. Sudut pada kubus terdapat 8 sudut, dan itu hanya 1/8 dari satu atom, berarti 8 dikali 1/8. 6 dikali setengah yaitu 3, ditambah 8 kali 1/8 yaitu 1, berarti dalam satu atom FCC terdapat 4 atom. Nah, itulah kenapa pada struktur FCC terdapat 4 atom. Selanjutnya yaitu penghitungan APF pada aluminium. APF yaitu atomic packing factor, yaitu atoms unit cell 4 karena aluminium adalah FCC dikali dengan volume per atom yaitu 4/3pi dikali akar 2A per 4 pangkat 3 per dibagi dengan volume unit cell yaitu A pangkat 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide halaman 171. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang kristal. Bidang kristal ditentukan dengan cara yang hampir sama dengan arah kristal atau titik koordinat, yaitu menggunakan 3 koordinat. Yang kedua, bidang kristal dinotasikan menggunakan indeks Miller yaitu HKL. Dua bidang yang paralel satu sama lain memiliki indeks yang sama. Pada bidang kristal memiliki notasi yaitu menggunakan tanda kurung oval seperti ini 110 itu. Tahapan menentukan indeks Miller bidang kristal. Yang pertama, tentukan origin atau pusatnya. Yang kedua, tentukan nilai perpotongan aksis 1/HA, 1/KB, 1/LC dari titik asal. Contoh, jika intercept adalah setengah A, 1/3B, dan 1/1C, maka indeks bidang tersebut adalah 2, 3, 1 seperti gambar di bawah ini. Nah, kenapa bisa jadi 2, 3, 1? Karena dikalikan dengan bilangan penyebut, karena pada notasi bidang kristal maupun arah maupun titik koordinat tidak ada yang namanya pecahan, jadi dikalikan dengan bilangan penyebutnya sehingga didapat hasil maksimal, didapat hasil yang tidak pecahan. Yang ketiga, jika bidang paralel atau intercept bernilai tak hingga, maka indeksnya adalah 0. Contoh bidang kristal pada gambar di samping kiri yaitu contoh bidang kristal 001. Yang tengah yang berwarna biru adalah contoh gambar bidang kristal 110. Yang ketiga yaitu bidang kristal 111 yang gambar di sebelah kanan berwarna kuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide halaman 177 yaitu arah kristalografi. Arah kristalografi didefinisikan sebagai garis yang menunjukkan arah antara dua titik sudut ke titik koordinat yang merupakan vektor arah. Tahapan menentukan arah kristalografi. Yang pertama yaitu tentukan titik koordinat X, Y, Z, lalu tentukan titik koordinat tujuan.
Titik koordinat asal disebut X1, Y1, Z1, sementara koordinat tujuan disebut X2, Y2, Z2. Lakukan operasi pengurangan masing-masing koordinat tujuan dikurangi koordinat asal. Seperti contoh X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Hasil pengurangan dibagi panjang sumbu X2 min X1 per A, Y2 min Y1 per B, Z2 min Z1 per C. Jika salah satu hasil menunjukkan bilangan pecahan, maka keseluruhan hasil harus disetarakan dikalikan dengan penyebut. Ketiga indeks yang diperoleh kemudian tulis sebagai berikut. Tanda kurung kotak UVW ditutup kurung tanpa koma. Jadi langsung ditulis saja tanpa disertai dengan koma. Hasil negatif dituliskan dengan bar di atas bilangan. Notasi bar itu notasi garis di atas bilangan itu sendiri yang bernilai negatif. Untuk rumusnya yaitu U sama dengan N dikali X2 min X1 per A. Sedangkan V sama dengan N dikali Y2 min Y1 per B. Untuk W-nya yaitu N Z2 min Z1 per C. Seperti pada contoh, tentukan indeks pada gambar di samping. Pada gambar ini U-nya sama dengan N kali X2 min X1 per A. Untuk U-nya sama dengan 2 dikali min A per A sama dengan min 2. Min A per A hasilnya kan min 1 ya. Untuk V sama dengan N kali Y2 min Y1 per B sama dengan 2B per B. B per B hasilnya 1 berarti 2 kali 1. Untuk W sama dengan N kali Z2 min Z1 per C. 2 dikali C per 2 per C. Sama aja kayak 2 per 2 yang hasilnya adalah 1. Nah, bisa dilihat pada tabel di sini. Untuk pada gambar untuk X1 itu A, Y1 OB, Z1 0C, X2 itu 0A, Y2B, Z2C per 2. X1, Y1, Z1 bisa juga disebut tail coordinates atau koordinat ekor. Sedangkan X2, Y2, Z2 bisa disebut head coordinates atau koordinat kepala. Nah, perbedaan dari kedua koordinat tersebut yaitu untuk X-nya yaitu min A, untuk Y-nya itu B, dan perbedaan dari Z-nya itu C per 2. Didapat hasil yaitu U-nya min 2, V sama dengan 2, dan W sama dengan 1. Yang notasinya seperti ini. Kurung kotak karena U sama dengan min 2 maka ditulis 2 bar, V-nya 2 dan 1 ditutup dengan kurung kotak. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan pada slide nomor 184 dan 185. Terbentuknya batas butir polikristalin. Batas butir adalah area antara kristal, yaitu area transisi kisi kristal. Dalam batas butir terjadi keacakan kristal. Kerapatan atom pada area ini lebih rendah. Mobilitas atom lebih tinggi, difusi lebih mungkin terjadi, area ini lebih reaktif. Difusi itu hubungannya dengan kerapatan, sedangkan lebih reaktif ya, yang berarti lebih mudah bereaksi dengan area sekitarnya. Cacat pada padatan kristalin terdapat 4 sebenarnya. Kalau katanya Bu Hana pada saat menjelaskan, yang pertama adalah point defects, line defects, area defects, dan yang terakhir yaitu cacat 3 dimensi, yang keempat. Untuk yang point defects terjadi karena adanya penambahan atom, kehilangan satu atau lebih atom dalam struktur kristal. Bisa juga terjadi karena selip atau menyelip, yaitu interstitial atom. Bisa juga terjadi penggantian atom atau substitusional atom. Pada point defects seperti pada contoh di sini vakansi.
Vakansi adanya penambahan atom atau kehilangan satu atau lebih atom dalam struktur kristal. Yang kedua yaitu interstitial atom, yaitu selip atau menyelip. Nah, terdapat satu atom biru yang menyelip di antara 4 atom merah. Selanjutnya yaitu substitusi, yaitu penggantian atom. Nah, substitusi bisa dilihat pada di sini. Untuk selanjutnya yaitu cacat garis atau line defects. Untuk cacat titik yaitu 0 dimensi, sedangkan cacat garis yaitu 1 dimensi, yaitu dislokasi, yaitu ketambahan satu garis. Sedang yang selanjutnya yaitu area defects, yaitu cacat bidang dalam 2 dimensi. Dalam area defects atau cacat bidang yaitu terdapat grain boundaries. Grain boundaries itu yang ini. Ini gambarnya agak ngeblur. Selanjutnya yaitu terdapat cacat yang keempat yang tidak tertulis di sini, yaitu cacat 3 dimensi. Cacat 3 dimensi itu seperti cacat pada material yang tampak pada benda seperti retak atau tidak sempurnanya benda tersebut dikarenakan cacat 3 dimensi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, mulai dari slide ketiga sampai slide ke 184 atau 185 ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.